Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat ya. Tetap semangat meskipun kita sedang berpuasa ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2. Materinya mengenai kalimat pujian, kalimat ajakan, dan aturan menghemat air. Anak-anak, tahukah kalian di Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langitnya cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi, kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Walaupun persediaan air berkurang, Komang tetap ingat untuk menyiram tanaman. Coba kita perhatikan percakapan Komang dan Fitri. Fitri pun berkata, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu." Kata Komang, "Terima kasih, Fitri. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati." Pada percakapan di atas terdapat suatu kalimat pujian. Kalimat pujian itu diberikan Fitri kepada Komang, yaitu, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang." Nah, itu adalah kalimat pujian. Anak-anak, kalimat pujian itu adalah kalimat yang menyatakan kekaguman kita atau penghargaan kita kepada teman kita atau ke saudara kita. Kalimat pujian diberikan untuk memberikan suatu kekaguman atau penghargaan kepada seseorang. Pujian dapat membuat orang yang kita puji menjadi lebih semangat. Ketika memberikan pujian, kita harus mengucapkan dengan tulus. Setelah diberi pujian oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan kata terima kasih. Jadi anak-anak, setelah kalian diberikan pujian kepada teman kita atau orang tua kita harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak, untuk membuat contoh kalimat pujian, itu menggunakan beberapa kata seperti hebat, pintar, cerdas, baik, atau dengan kata yang lainnya. Contohnya seperti gambar yang pertama ini. "Kamu memang anak yang rajin, Lani, sudah membantu ibu menjemur pakaian." Ada juga gambar yang kedua. "Kamu memang anak yang pintar, Budi, sudah merawat dan memberikan makanan ikan setiap hari." Nah, ini adalah contoh kalimat pujian. Sekarang kita akan belajar kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ajakan yang digunakan, yang pertama ada ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Nah, ini biasanya yang digunakan saat membuat kalimat ajakan. Anak-anak, untuk membuat kalimat ajakan, jangan lupa kalian diakhiri dengan tanda seru ya. Sekarang, teacher akan memberikan contoh mengenai kalimat ajakan. Kita membuat kalimat ajakan bersama-sama ya. Yang pertama, ada kata bermain. Maka yang cocok yaitu, ayo kita bermain sepak bola di lapangan. Yang kedua, menyiram. Ayo menyiram tanaman. Yang ketiga, hemat. Kalimat yang sesuai, mari kita hemat air saat musim kemarau. Untuk membuat kalimat ajakan, jangan lupa diberikan tanda seru ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tadi teacher sudah menjelaskan musim kemarau? Biasanya saat musim kemarau, hujan jarang turun. Hal ini menyebabkan sumber air mulai kering.
ketersediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Anak-anak, ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Yang pertama, menggunakan air secukupnya saat mandi. Yang kedua, menutup keran saat sedang menyikat gigi. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Yang keempat, tidak membiarkan air keran terbuang. Jadi saat air kerannya sudah penuh, bak mandinya sudah penuh, silakan kalian bisa mematikan keran airnya ya, supaya tidak terbuang sia-sia airnya. Di dalam keluarga pastinya ada sebuah aturan, seperti contohnya yaitu di rumah Jonas. Di rumah Jonas terdapat sebuah aturan, salah satunya yaitu aturan dalam menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas mulai mengering. Orang tua Jonas membuat aturan penghematan air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga Jonas. Anak-anak, beberapa aturan menghemat air yang dibuat oleh orang tua Jonas. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Yang kedua, tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi atau mencuci tangan. Jadi, anak-anak saat menyikat gigi atau saat mencuci tangan memakai sabun, kalian harus mematikan kerannya terlebih dahulu ya. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Yang keempat, memandikan hewan peliharaan di perkarangan rumah yang berumput. Anak-anak, tidak hanya di rumah saja kita harus menghemat air. Kita di sekolah pun juga harus menghemat air, supaya air yang ada di sekolah tidak cepat habis. Beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah antara lain yang pertama, menghemat air saat mencuci tangan. Yang kedua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Yang ketiga, menghemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Ini adalah beberapa contoh cara menghemat air bersih di sekolah. Dapat kita simpulkan pembelajaran kali ini yaitu kalimat pujian digunakan untuk memberikan penghargaan atau kekaguman terhadap orang lain. Yang kedua, kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang paling terakhir yaitu menghemat air harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini, semoga apa yang teacher sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.